nggak buruk-buruk banget, tapi aku pernah merasakan yang better than this gitu. Oke guys, balik lagi dengan Adi di sini. Di video kali ini gue pengen nge-review sebuah handphone the next generation ya. Mid-range phone generasi terbaru dari Samsung yang sebelumnya sudah keluar sebenarnya. Namun sekarang ini punya generasi yang lebih maju guys. Jadi ini adalah A32 versi 5G. Apa bedanya versi 5G ini dengan versi sebelumnya ya? A32 ini mid-range phone yang lumayan oke. Cuma ada hal yang menurut gue ini agak sedikit mengecewakan. Why? Tonton video ini sampai habis. Nah, di video kali ini gue pengen nge-review pengalaman gue menggunakan handphone 5G ini, yang nanti akan gue sampaikan kepada kalian sejujur-jujurnya karena handphone ini gue beli sendiri tanpa sponsor. Nah, di dalam penjualannya itu dapat adapter charger 15 watt ya. Lo masih dapat wajah yang sama dengan versi yang non 5G ya. Ini mirip banget dengan A5272, tapi memang ini rasanya lebih besar karena ada sedikit beberapa perubahan di bagian display dan beratnya juga lebih besar guys. Nah, yang pertama, handphone itu nggak punya official rating ya, jadi kita nggak tahu ini dia tahan air kah, atau tahan hujan kah, atau tahan celup lah ya. Yang jelas di versi ini dia nggak nyebutin itu. Bagian fisiknya masih nggak ada yang aneh-aneh, masih punya headphone jack 3,5 meter. Cuman ini ada yang beda nih di samping ya, karena sekarang fingerprintnya dan powernya itu sekaligus. Artinya karena dia tidak memiliki under screen display ya, under screen display. Layarnya sekarang ini LCD, bukan lagi AMOLED display. Yes, ini salah satu kekurangan yang lumayan besar bagi gue pribadi guys ya. Nah, kita langsung bicara di displaynya. Jadi displaynya itu memang banyak yang dikurangi. Yang pertama, untuk resolusi dari 441 ppi density turun ke 270 ppi density ya. Dan sekarang refresh rate-nya balik lagi ke zaman dahulu kala, 60 Hz refresh rate. Terus resolusinya layarnya juga sangat low res ya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi sekarang cuma support 720p. Tentu layar ini tuh terasa banget kalau kalian suka nonton drama atau kalian suka bermain game ya. Ini terasa banget perbedaannya. Kalau kalian sebelum memang kayak AMOLED lalu pindah ke sini, gue yakin sih kalian akan terasa. Dan tentu brightness-nya juga sedikit berkurang dibandingkan dengan versi AMOLED. Jadi kalau kalian di luar, nah ini tuh gue ngerasa ini lebih tidak menarik ya, agak sulit dilihat dibandingkan dengan versi AMOLED-nya. Terus layarnya yang series itu kelas yang 90 Hz ya, semuanya kini turun lagi. Kenapa harus downgrade-nya sejauh ini gitu guys ya. Dan warna yang dihasilkan juga nggak se-vivid yang versi AMOLED ya guys ya. Nah, untuk baterainya sendiri masih sama-sama 5000 mAh baterai. Sama juga masih punya 15 watt adapter charger ya. Jadi kalau dibandingkan dengan lain-lain seperti yang gue bilang sebelumnya, ini masih Samsung itu paling bawah ya untuk teknologi fast charging di kelas medium phone ya gitu ya, di mid range phone ya. Masih kalah dengan versi-versi saingannya kayak Realme, Xiaomi, Vivo dan kawan-kawannya ya di harga segini. Jadi lo harus sabar dengan ini guys. Ini khas Samsung ya. iPhone ya Android. Bener gak? Si versi 5G ini lebih hemat guys. Tentu make sense karena si prosesornya ini saat ini sekarang beda, nggak Helio lagi tapi MediaTek 720 ya, yang lebih kecil. Sekarang itu manufakturnya 7 nanometer melawan sebelumnya 12 nanometer. Nah, yang ini bikin dia lebih hemat daya. Jadi untuk konsumsi energi jelas ini lebih ringan gitu ya. Dan karena prosesor ini adalah salah satu sudah support 5G dibandingkan dengan Helio sebelumnya yang belum support 5G ya. Nah, lalu gimana performance-nya? Jujur aja untuk gua bermain game ini mirip-mirip dengan seri-seri seperti 720G, 732G dan 678 yang baru guys ya. Jadi menurut gue ini masih kelas mid-range phone lah. Gak begitu beda jauh ya, walaupun Antutu benchmark-nya berubah sedikit ya. Cuman in real life gue gak ngerasain begitu hal yang signifikan ya. Main game untuk kelas berat sayangnya memang gak menariknya di sini. Jadi untuk main CODM aja ini kita nggak bisa yang versi yang high, ini cuma bisa pakai yang medium ya. Ini kecil banget ya. Bahkan banyak yang di bawah harga segini tuh punya prosesor yang lebih bagus untuk bermain game. So di sini nggak. Jadi gue saranin untuk bermain game ini cuma bisa sampai level yang sedang ke bawah deh. Jangan harap lu bisa main Genshin Impact yang enak di sini ya. Bahkan untuk main CODM seperti gue bilang tadi, main PUBG aja ini gue ngerasa masih underperform ya gitu ya. Nah, terus tuh bagian kameranya ini masih sama, menarik ya. Punya 4 kamera juga, cuman lagi-lagi ada downgrade. Pertama, main kameranya yang sebelumnya 64 megapiksel saat ini pindah ke 48 megapiksel. Bukan pindah ya, diganti ke 48 yang tentunya lebih murah pasti ya. Cost reduction di sini sebutnya. Kamera ultrawide-nya masih sama, masih mengenalkan 8 megapiksel ya. Dan masih punya sama makro kamera ya, kamera bonus 5 megapiksel. Cuma sayangnya depth sensornya atau monochrome lens ini juga berbeda. Ini sebelumnya 5 megapiksel yang AG32 versi biasa.
Nah, yang sekarang versi 5G ini juga turun lagi ke 2 megapiksel. Nah, untuk kamera selfie-nya juga sama, disunat dari 20 megapiksel ke 13 megapiksel. Jadi jelas-jelas banyak cost reduction ya di bagian kamera departemennya. Cuman yang menarik adalah meskipun ya resolusinya pindah atau berkurang ke 48 megapiksel, hasil videonya dia bisa sampai 4K. Rekam video di 5G ada peningkatan meskipun kameranya downgrade. Ini terjadi karena prosesornya yang saat ini sudah support ke resolusi yang tinggi 4K. Sedangkan yang di versi A32 versi biasa itu nggak support ya guys ya. Masih sama-sama menggunakan teknologi pixel binding ya. Quad Bayer ya disebutnya. Secara default menghasilkan 12 megapiksel ya. Nah, gue pribadi menggunakan kamera di 48 megapiksel ini memang ya masih dapat hal yang oke. Foto defaultnya juga, portretnya juga oke. Dan menariknya ini tentu dibantu dengan One UI-nya Samsung ya. Jadi ketika menggunakan kamera ini experience-nya masih sama dengan versi-versi sebelumnya, bahkan sampai ke versi A72. Layoutnya juga masih sama ya, lu masih asik untuk jepret-jepret. Dan untuk potret, nah menurut gue ini juga menarik ya. Potretnya kita masih bisa atur autofocusnya, bagian background yang ngeblurnya itu bisa kita slide after foto kita ambil. Jadi ini salah satu keuntungan menggunakan handphone ini. Kamera ultrawide juga oke ya, nggak ada yang aneh-aneh, cukup lah untuk harga sekian gitu ya. Ini Samsung punya color yang lebih akurat sedikit dibandingkan dengan merek-merek lain. Untuk video juga autofocusnya cepat ya, mau pakai 4K maupun 1080 gue sudah coba, ini nggak begitu ada menerima masalah ya. Cuman untuk bagi kamera selfie, nah ini memang juga terasa sedikit ada perubahan ya. 13 megapiksel dibandingkan dengan resolusi yang lebih gede ini terasa sedikit lebih less detail ya. Dan ini untuk potretnya juga lumayan oke. Oh ya, gue lupa, jadi ultrawide-nya nggak bisa 4K, jadi 4K-nya cuma support di resolusi kamera utamanya aja. Tentu ya ini normal. Nah jadi untuk kamera ya, lo ada pengurangan dari sisi resolusi megapiksel, cuma dapat bonus di bagian video recording ya. Balik lagi sesuai dengan selera kalian, jadi lebih baik kalian menilai aja gimana nih foto-fotonya si A32 5G ini. Dengan banyaknya perbedaan dan pengurangan di beberapa sisi, menurut gua Samsung ini masih punya desain yang trendy ya. Cuman ada yang aneh, karena pengurangan itu seperti mengurangi identitas dari si A series sendiri. A32, A52, A72 itu dia memperkenalkan series yang sudah 90Hz. Gue heran kenapa harus dikurangin dari 90Hz ke 60Hz. Untuk bagian lain bolehlah dikurangin ya. Cuman ini seperti identity gitu ya. Pengennya sih ngereduksi cost tentu ya 5G, tapi dengan harga yang nggak begitu jauh ya. Ini yang biasanya challenge yang harus dihadapi berbagai merek-merek handphone lain ya. Opsi 5G ini ya pasti lebih mahal, tapi harus nggak boleh mahal banget. Jadi ada beberapa yang dikurangin ya. Cuman saat ini 4G itu belum bisa dinikmati oleh banyak masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Indonesia ini luas banget, tinggal di pulau-pulau ya. Permasalahannya adalah apakah lu bisa memanfaatkan 5G ini saat ini. Buat kalian yang tidak tinggal di kota-kota besar, tentu ini akan menjadi sangat sulit ya. Maksudnya buat apa punya 5G tapi tidak bisa dinikmati? Yang ada malah lu menikmati downgrade-nya aja, plusnya nggak bisa lu manfaatkan. Nah, jika hal itu yang lu alami, lebih baik lu stay di 4G ya, dan menunggu sampai 5G hadir di kota kalian ya. Benefit dari 5G ini menarik. Contoh, lu bisa download film, streaming, download game itu sangat cepet banget ya guys ya. Dan semuanya ini seamless rasanya gitu ya. Atau ya nanti nunggu 5G versi lain yang lebih affordable dan lebih menarik. Karena jujur aja permainan Samsung ini menarik. Dia salah satu brand yang keluar duluan ngeluarin 5G-nya. Malah brand-brand Cina ini malah ketinggalan ya. Cuman Oppo ya yang bisa hadir lebih dulu. Nah, menyaingi A32 itu maksudnya ya. Di rentang harga yang gak jauh beda gitu ya. Kedepannya memang akan ada 5G versi dari Realme, contohnya Realme 8 5G, Xiaomi dengan Poco itu akan ada versi 5G-nya. Cuman saat ini Samsung duluan. Ya, jadi opsi di lapangan nggak banyak nih guys ya. Jadi ini salah satu trik dari Samsung yang menarik, cuman kita harus smart gitu ya guys ya. Smart. Jadi lagi-lagi buat kalian yang senang nonton, senang main game, nggak tinggal di kota besar, ngapain sih pakai 5G ya? Jadi next generation tapi downgrade banyak. Yang ada lu cuman mendapatkan downgrade-nya dengan menambah uang yang lebih banyak. Aneh gak sih? Jadi itu aja guys pengalaman gue mencobain dari si 5G A32 ini. Kalau ada hal yang ingin lu tanyakan, lu boleh tanya isi kolom komentar ya. Nah, jadi apakah udah yakin mau beli 5G? Atau sampai saat ini aku sebenarnya belum begitu paham sih 5G itu buat apa fungsinya, selain mungkin secara performance internet
kecepatan internetnya lebih cepat gitu kan. Selebihnya belum tahu buat apa. Jadi ya gitu aja, biasa aja. Lebih baik yang 4G aja. Oke guys, sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye.